Masih terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto, kita segera bergabung bersama rekan Pramadika Samudra dari Gedung KPK, pemirsa. Ya, Prama, Anda sekarang sedang berada di Gedung KPK. Bagaimana dukungan berbagai elemen masyarakat saat ini terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto? Ya, Amanda, hingga siang hari ini pukul 2 siang waktu Indonesia Barat terus berdatangan dukungan untuk KPK dan Save KPK Save Indonesia, begitu tema pada dukungan kali ini. Tadi juga ada beberapa perwakilan dari berbagai LSM, pengamat dan budayawan gitu. Tadi ada perwakilan dari ICW, ada Irawan dan juga sejumlah pengamat anti korupsi lainnya seperti Revi Harsifma yang pengamat politik dari Unhas, dan juga ada Butet Citarajasa perwakilan dari budayawan, ada juga Romo Magnis Suseno dan juga beberapa parlemen dari lapisan masyarakat lainnya. Dan di belakang saya saat ini memang masih terus mengalir dukungan-dukungan, orasi-orasi dari berbagai lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat ini tidak hanya dari pengamat atau LSM anti korupsi, namun juga ada lapisan dari masyarakat lainnya seperti perwakilan dari budayawan dan juga dari kerohanian yang diwakilkan oleh Romo Magnis Suseno. Selain itu juga ada 3 tuntutan yang diinginkan dari lapisan masyarakat ini, yaitu Koalisi Masyarakat Anti Korupsi yang sedang demo saat ini. Di antaranya adalah yang pertama adalah untuk membebaskan secepatnya Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto dan memulihkan nama baiknya. Yang kedua adalah untuk segera menahan Komjen Polisi Budi Gunawan. Dan yang ketiga adalah untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan KPK. Mereka menilai bahwa KPK merupakan satu-satunya lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat atas kinerjanya selama ini, di mana telah banyak sekali menahan para koruptor yang merugikan masyarakat. Dan untuk informasi Amanda, memang tadi beberapa saat yang lalu, sekitar 15 menit yang lalu atau 10 menit yang lalu tadi, terlihat ada sebuah mobil SUV berwarna hitam dan 2 mobil pas pampres telah keluar dari gedung KPK, di mana dari informasi yang kami dapatkan memang di dalam mobil SUV tersebut adalah Abraham Samad dan juga Adnan Pandu Praja, dan juga ada ajudan dari Abraham Samad yang sempat dikatakan terlibat dalam beberapa pertemuan atau 6 pertemuan dengan petinggi PDIP yaitu Dayat. Dan langsung dari gedung KPK saat ini menuju ke Istana Bogor untuk menemui Presiden Joko Widodo, dan memang belum dapat dipastikan apakah pertemuan nanti itu adalah terkait dengan pertemuan-pertemuan yang sempat dibahas antara Abraham Samad dengan petinggi PDIP lainnya terkait dengan pencalonan diri Abraham Samad sebagai wakil presiden pada bursa pemilu presiden dan wakil presiden 2014 lalu. Namun hingga saat ini, Amanda, belum dapat dipastikan di mana keberadaan Bambang Wijoyanto. Di sini juga semua lapisan masyarakat, berbagai elemen terus menunggu kedatangan dari Bambang Wijoyanto, dan mereka mengatakan bahwa tidak akan pulang sebelum mereka dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri keberadaan dari Bambang Wijoyanto. Dan kami juga masih terus-menerus menunggu konferensi pers yang rencana memang akan dilakukan pada sore hari nanti, yang akan dilakukan oleh Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi. Tadi juga sempat dikatakan oleh beberapa perwakilan dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, di antaranya adalah perwakilan dari ICW yang mengatakan bahwa penangkapan Bambang Wijoyanto tidak sesuai dengan KUHP, di mana berdasarkan memang berdasarkan dengan
ada kesalahan prosedur di mana diantaranya yaitu tidak sesuai dan Amanda saat ini telah bersama saya Ade Irawan, perwakilan dari ICW, di mana tadi ia sempat ke atas untuk menemui dan berembuk dengan pimpinan dan juga perwakilan-perwakilan dari LSM lainnya. Dan Pak Ade, gimana tadi apa saja yang diutarakan oleh masyarakat dan juga teman-teman lainnya? Ya, dua hal. Pertama, mendukung KPK untuk terus mendorong penegakan hukum, terutama terkait dengan kasus dugaan rekening gendut itu ya. Yang kedua juga mendesak Presiden untuk kemudian bisa ikut mencairkan suasana, mencairkan kondisi ini gitu ya. Antara lain misalnya kita minta agar Presiden bisa mau memanggil Kapolri dan meminta agar Pak Bambang paling tidak dibebaskan atau jadi tahanan di luar. Ini dikatakan ada kesalahan atau tidak sesuai dengan prosedur penangkapan Bambang atau BW. Bisa dijelaskan apa yang salah dari penangkapan tersebut? Itu nanti teman-teman hukum dan Komnas HAM yang akan bicara soal teknis itu. Tapi sekali lagi kami menganggap ya ini bagian dari munculnya masalah ini kan ada masalah pokok. Masalah pokoknya itu penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut. Nah, makanya kemudian kami ingin terus agar KPK fokus. Terakhir berarti dapat dipastikan memang penangkapan ini terkait dengan balas dendam, bisa dikatakan demikian, dari penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan. Ya ini kan kondisi ini kan bukan yang pertama gitu ya. Ketika KPK menangani kasus-kasus high level politik, biasanya akan ada gangguan-gangguan macam ini gitu ya. Dan kami memandang bahwa ini bagian dari gangguan itu. Makanya sekali lagi Presiden yang bisa menyelesaikan ini. Kami sih berharap agar ini tidak berlarut-larut yang kemudian akan merugikan KPK, kepolisian, bahkan Presiden sendiri gitu ya, dan rakyat Indonesia. Apa ada tadi dibicarakan soal bantuan hukum atau langkah hukum yang akan dilakukan KPK oleh teman-teman di dalam tadi? Ya sudah, teman-teman sudah sebagian di Barreskrim juga untuk ikut ini. Teman-teman di LBH dan jaringan LBH yang akan menjadi kuasa hukum Pak Bambang. Terima kasih atas waktunya. Ya, Amanda, demikian tadi wawancara singkat saya dengan Ade Irawan dari ICW, dan memang tadi beberapa perwakilan sempat masuk ke dalam gedung KPK untuk berbicara mengenai bantuan-bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain ya terkait dengan penetapan Wakil Ketua KPK sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda. Ya, Prama, lantas apakah saat ini kita masih menunggu keterangan lanjutan dari pihak KPK mengenai kelanjutan penangkapan Bambang Wijoyanto yang masih berlangsung dari pagi tadi hingga sekarang? Ya, Amanda, hingga saat ini memang berbagai elemen masyarakat dan juga media sendiri masih terus menunggu dan menuntut memang ada kejelasan dari pihak KPK, siapapun itu, baik dari pimpinan maupun perwakilan seperti Deputi Pencegahan Bidang KPK yaitu Johan Budi. Dan namun yang dapat dipastikan adalah bahwa berbagai lapisan dari elemen ini, koalisi masyarakat anti korupsi, menginginkan bahwa mereka untuk dapat melihat langsung Bambang Wijoyanto, baru mereka dapat membubarkan diri. Itu yang mereka katakan tadi pada orasinya, dan hingga saat ini memang belum ada kepastian apakah nanti akan diadakan gelar jumpa pers yang akan dilakukan oleh pimpinan KPK, karena seperti yang kita ketahui memang tadi Abraham Samad dan juga Adnan Pandu Praja baru saja berangkat menuju Istana Negara dengan perwakilan diwakili oleh beberapa ajudan dari Pas Pampres. Dan untuk itu kita masih menunggu kepastiannya, Amanda, keterangan pers seperti apa yang akan disampaikan oleh perwakilan dari KPK dan juga mengenai langkah-langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak KPK untuk membantu dari tertangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Amanda. Ya, Prama, terima kasih atas laporan lengkap dan juga wawancara Anda. Kami akan terus tunggu perkembangan selanjutnya mengenai dukungan dari sejumlah masyarakat yang saat ini sedang berada di KPK. Demikian laporan langsung dari Pramadika Samudra dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, barusan kita saksikan sejumlah elemen masyarakat, ratusan orang berkumpul di Gedung KPK untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap institusi KPK terkait dengan penangkapan Wakil Ketuanya Bambang Wijoyanto pagi tadi oleh Barreskrim Mabes Polri. Mereka menuntut dibebaskannya Bambang Wijoyanto dan menolak untuk membubarkan diri hingga mereka melihat secara langsung
langsung secara fisik Bambang Wijoyanto. Dan pemirsa, tidak hanya itu, sejumlah ormas dan juga LSM tidak hanya berkumpul di gedung KPK, namun mereka juga berada di gedung Barreskrim Mabes Polri, LBH, YLBHI, dan juga ICW dan lainnya. Mereka berada di sana untuk menunggu memberikan pendampingan hukum untuk Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto yang tadi pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kita ketahui ditangkap oleh Barreskrim Mabes Polri.